Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi nujaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin dan pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, dan tentu segenap kaula muda yang penuh semangat, sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sore hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terus memberikan kekuatan dan kesehatan untuk senantiasa terus meningkatkan kualitas kedekatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari yang sangat indah ini, setelah tadi siang turun hujan cukup lebat, wahai Ustaz Haji Ahmad Yani ingin membincang seputar apa yang sering kita rasakan, di mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah dekat, tetapi seringkali kita kehilangan rasa kedekatan kita atau kita tidak merasakan kedekatan itu. Disitulah sebenarnya problem kita beragama, bahwa kita tahu Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi problem kita adalah kita tahu, kita mengenal, tetapi kita tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan pemirsa, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 186, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika ada hamba-hambaku yang bertanya tentang zatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka jawablah wahai Muhammad bahwa aku sesungguhnya adalah dekat, sangat dekat. Lalu ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan setiap permohonan yang bermohon kepadaku apabila ia bermohon dengan sungguh-sungguh. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tetapi sebelumnya hendaklah ia memenuhi apa yang aku perintahkan, apa yang aku sampaikan, wal yu'minu bi, dan hendaklah dia juga beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan pencerahan, mendapatkan petunjuk. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, ayat ini jelas-jelas secara tekstual memberikan informasi dan gambaran ketegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sangat dekat dengan kita semua, dengan hamba-hamba. Nah, barangkali ada pertanyaan yang muncul di dalam diri kita, mengapa seringkali kita tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tahu Allah adalah dekat dengan kita. Tapi problem kita adalah kita tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini ada sebuah kosakata dalam ayat ini yang diksi yang dipilih Allah Subhanahu wa taala cukup menarik untuk dikaji. Bahkan mufassirin mengkajinya. Apa kata itu? Wa idza sa'alaka ibadi, hamba-hamba. Jadi siapakah hamba-hambaku itu? Hamba-hambaku itulah yang dia tahu aku dekat dan dia merasa dekat. Kalaulah kita tahu Allah Subhanahu wa taala dekat, tapi kita belum merasa dekat, berarti kita belum termasuk ke dalam level atau kategori ibadi, kategori hamba-hambaku ini. Nah, sebenarnya siapakah
hamba-hambaku ini? Ini barangkali yang pertanyaan berikutnya. Nah, di dalam Al-Quran memang disebut-sebut bahwa kata-kata abdun atau ibadi ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa bi 'abdihi 'abdun. Jadi hambaku, siapa hambaku itu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia tergolong ibadi, karena dia tergolong abdi. Asra bi 'abdihi, karena dia tergolong hambaku. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk ke dalam golongan atau level orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang termasuk solehin, orang-orang yang termasuk muttaqin. Maka orang-orang yang masuk ke dalam kelompok ini adalah orang yang ini qarib ujibu da'watad da'i zada. Dia merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang semacam inilah yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonannya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saudara pemirsa, dengar dimanapun Anda berada, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah dia bermunajat kepada Allah. Tidak usah dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dia meminta, tanpa dia bermunajat, tanpa dia bermohon. Allah sudah tahu apa yang dibutuhkan. Allah sudah tahu apa yang dia ingin. Allah sudah akan memenuhi dengan sendirinya apa yang dia rasakan dan yang dia butuhkan pada saat. Tanpa dia bermunajat, tanpa dia berdoa, tanpa dia bermohon, Allah akan memberikan. Itulah orang-orang yang masuk dalam kelompok ibadah. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, problem kita sesungguhnya adalah sudahkah kita masuk ke dalam kelompok ibadi ini? Sudahkah kita masuk ke dalam kelompok abdun ini? Orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sam'an wa ta'atan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan pasti dan selalu akan meninggalkan apa yang Allah larang. Inilah kelompok orang-orang yang ibadur rahman. Hamba-hamba ar-Rahman, hamba-hamba yang maha pengasih, Allah yang maha pengasih. Luar biasa hadirin dan pemirsa yang dimanapun Anda berada. Jadi problem kita sesungguhnya adalah apakah kita sudah masuk dalam kelompok ibadi, abdun Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum. Tetapi janganlah kita pernah merasa pesimis dengan posisi kita. Janganlah kita berputus asa dengan level kita. Kalaulah kita belum termasuk abdun, belum termasuk ibadi, banyak jalan, banyak informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan juga bertebaran di dalam ayat Al-Quran. Bagaimana kita bisa memelihara, menumbuhkan, meningkatkan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, hadirin, pemirsa, dimanapun Anda berada, ini yang sangat ringan, adalah kita berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu zikir? Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lisan, baik di dalam hati maupun di dalam perbuatan. Orang-orang yang selalu lisannya mengucap kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, setiap saat, dimanapun dan kapanpun ia berada, di rumahkah, di perjalanankah, di kantorkah, di pasarkah, dimanapun ia berada, dan hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi perbuatan yang dia selalu merasa dipantau karena dia berzikir, yang dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dipantau, merasa dilihat, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak mungkin dia memfitnah pada saat dia merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin dia berdusta pada saat dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah mungkin dia melakukan kegiatan-kegiatan maksiat
karena dia selalu merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimonitor, dipantau, dilihat, dan selalu dalam keadaan seperti itu adalah bagian dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bisa kita pelihara dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita insya Allah perlahan-lahan akan masuk ke dalam golongan ibadi, akan masuk ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dekat denganku dan merasa dekat denganku, sehingga setiap munajatnya, setiap doanya, setiap harapannya, uji budak watadani akan aku kabulkan, akan aku ijabah, akan aku penuhi apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, apa yang dia munajatkan kepada aku. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, disinilah pentingnya kita bagaimana mengukur diri kita. Jangan hanya sampai kita tahu Allah itu dekat. Jangan sampai hanya kita mengerti Allah itu dekat, tetapi kita tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beragama sesungguhnya bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar pemahaman, tetapi bagaimana merasakan suasana spiritualitas keberagaman itu, sehingga kita beragama merasa mendapatkan ketenangan di dalamnya, mendapatkan kemaslahatan di dalam pelukan Allah dan dekapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.